Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah maghrib yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk kita saling tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mudah-mudahan menjadi kesempatan yang bermanfaat yang bisa memberikan kita tambahan ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk usaha hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau dan juga para sahabat, tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang berbahagia, kita lanjutkan malam hari ini pembahasan tentang fikih, yaitu tentang rukun sholat. Di pertemuan sebelumnya kita membacakan terlebih dahulu dari terjemah atau tafsir dari surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu di antara rukun sholat. Yang kemarin sudah sampai ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina, qala Ibnu Abbas, alhimna atau berikanlah, ilhamkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yaitu jalan yang lurus. Ada beberapa penafsiran dari ulama yang berkenaan dengan jalan yang lurus ini, tapi intinya insya Allah sama, satu dengan yang lain, hanya berbeda bahasa atau berbeda lafaz saja, ya, tapi intinya sama. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu Al-Quran Karim, Kitabullah. Ya, tunjukkanlah kami Kitabullah, Al-Quran Karim. Ya, diberikan pemahaman terhadap Al-Quran Karim, diberikan keyakinan yang semakin kuat dengan Al-Quran Karim, ya, yang itu menjadi kewajiban kita untuk memahami. Artinya berikanlah kelonggaran untuk bisa memahami Al-Quran Karim, Kitabullah, ya.
Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW mengatakan hal yang demikian. Kemudian ada juga yang mengartikan al-Islam, ya, ihdinas shiratal mustaqim, jalan lurus adalah al-Islam, ya, tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu Islam. Untuk Islam yang benar, Islam yang telah seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Islam yang sebagaimana dipahami baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini diriwayatkan dari sahabat Sam'an bin Al-Ansari, Ibnu Sam'an Al-Ansari, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada yang menjelaskan bahwa Shiratal Mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Ya, Shiratal Mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Ini diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid. Ya, beliau mengatakan, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu adalah kebenaran. Mana yang benar di antara keyakinan-keyakinan yang ada, di antara agama-agama yang ada. Ya, tunjukkanlah kami mana yang benar. Di antara hal-hal yang mungkin diperselisihkan, ya, diminta memohon kepada Allah agar tunjukkan mana yang hak, yang benar di antara hal-hal tersebut. Ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, belum mengatakan alhimna dinakal haq wa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata beliau, ihdinas shiratal mustaqim ada alhimna, ilhamkanlah kami ya Rabb, ya, berikanlah hidayah kepada kami ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami agamamu yang benar, dinakal haq, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bimbinglah kami agar kami bisa memahami kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini kata Abdullah bin Abbas, karena tentu kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat inti dari Islam, dan tentu itu ada maknanya, ada tafsirnya. Jadi ketika kita minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah, bimbinglah kami supaya kami bisa memahami makna kalimat la ilaha illallah, memahami, kemudian tentu juga mengamalkan, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Nah, karena bukan mustahil, ya, bukan mustahil ada orang yang mungkin sekedar lisan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi pada prakteknya, ya, perilakunya ataupun ucapannya itu bertentangan dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi, bahkan mungkin banyak di antara kaum muslimin, ya, yang mungkin sampai mengucapkan la ilaha illallah sampai ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, tapi bisa jadi praktek dalam kehidupan sehari-hari, perilaku, ucapannya itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah.
Karena apa? Karena dia tidak paham. Ya, tidak mengerti apa tafsirnya la ilaha illallah. Kemudian syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, pembatal-pembatalnya apa. Bisa jadi dia melakukan pembatal kalimat la ilaha illallah tanpa dia sadari. Meskipun dia sudah mengucapkan 1000 kali, puluhan ribu kali. Maka kata Ibnu Abbas, ihdinas siratal mustaqim, alhimna dinakal haq, yaitu la ilaha illallah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Rabb, agar kami bisa memahami ya tafsir kalimat la ilaha illallah, dan kemudian kami bisa mengamalkan dalam kehidupan kita kesehariannya. Jadi tidak serta-merta ya, tidak serta-merta. Memang ada hadis yang mengatakan muftahul jannati la ilaha illallah. Hadis yang sahih. Kunci surga itu kan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu hadisnya seperti itu. Cuma ya tidak setiap kunci itu bisa membuka pintu. Maka seorang ulama ya tabi'in Hakim Munabbih ditanya, wahai imam, bisa enggak kalimat la ilaha illallah itu setiap mengucapkannya dia masuk surga? Kata beliau, belum tentu. Kok bisa? Bukankah hadis menyebutkan kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Ya benar, kuncinya memang itu. Tapi tahukah kamu kunci itu bisa membuka pintu kalau ada gigi-giginya? Ya toh? Kalau kunci nggak ada giginya, gimana bisa buka pintu? Muter aja terus gitu kan. Pintu yang nggak akan terbuka. Maka itulah ya gambaran kalimat la ilaha illallah terus dipahami secara sempurna. Pelajari syarat-syaratnya, yaitu gigi-giginya, pembatal-pembatalnya. Ya, ini kayaknya perlu ada kajian khusus untuk hal yang pembahasan tersebut, ya, supaya kalimat la ilaha illallah itu bisa membuka pintu surga. Maka tentu doa ini merupakan doa yang sangat luar biasa, ya, doa yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang muslim agar Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Hidayah, petunjuk kepada kita mana yang benar, ya, paham dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, memahami Al-Qur'an. Intinya kaum muslimin, seorang muslim kan itu memahami agamanya. Ya, maka saya jadi ingat sesuatu yang penting ya. Ya, itu yang penting. Kemarin kayaknya sudah tak singgung. Ya, anak singgung satu doa ya, doa dalam hadis dari Imam Muslim, doa iftitahnya Rasulullah SAW di Qiyamul Lail, ya, di mana beliau ketika Qiyamul Lail itu senantiasa melantunkan doa ini dalam sholat Qiyamul Lail iftitahnya. Kayaknya ini belum familiar banget ya. Ya, banyak yang mungkin kita lupakan, tapi nggak tahu kenapa. Padahal hadisnya Sahih Muslim, di mana para sahabat itu mereka di antara kebiasaan mereka adalah bertanya
menimba ilmu dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka datang, wahai ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di malam hari kalau yang mulai? Maka beliau pun menjawab. Ya, Aisyah menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata idza qama min al-lail qalat Allahumma ini ya bisa diapalin ini, diamalkan menunggu qiyamul ini penting. Apalagi sekali lagi apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini. Ya. Kita sudah terpecah ya, sebagaimana yang dinaskan oleh baginda Rasulullah SAW sudah jadi 73. Maka doa ini sungguh-sungguh dibutuhkan betul bagi seorang muslim. Karena pemahaman agama yang memang sudah dinaskan Rasulullah SAW akan terpecah menjadi 73 itu memang real. Jadi kalau ada sebagian di antara umat Islam ini yang membolehkan ya misalkan tawasul dengan orang-orang yang sudah mati, tabaruk dengan para kiai-kiainya, itu mereka juga punya dalil dan mereka punya rujukan kitab juga ya, sehingga kita betul-betul butuh doa ini ya. Di antaranya ini saya nggak nyebarkan syubhat, tapi itulah pentingnya kita berdoa dengan doa ini. Mungkin sebagian dari kaum muslimin di antara mereka punya kebiasaan mengalam berkah. Mengalam berkah dari misalkan minuman seorang kiai, bekas minumannya. Gitu kan. Rebutan. Apa yang mereka katakan? Bukankah makanan itu berkah? Makanan seorang alim, kiai mereka. Apa salahnya kita mengambil keberkahan dari makanannya? Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i pernah juga bertamu kepada Imam Muhammad. Bertamu di apa itu? Di kasih makanan, apa istilahnya hidangi makanan, dimakan habis sama Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, kenapa saya habiskan? Karena makanan orang soleh itu berkah. Ayo gimana? Kalau mereka punya keyakinan minumnya kiai mereka berkah ya sama aja. Ya toh? Ini salah satu contoh, masih banyak contoh. Tawasul dengan orang-orang kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan kehormatan atau kedudukan baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka juga punya rujukan kitab ulama-ulama. Jadi kalau kita kembali ke sejarah ya, jadi memang ulama-ulama mereka itu dulu pernah tinggal di Saudi Arabia. Kan sebelum munculnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu kan Mekah itu kan dikuasai oleh orang-orang yang punya akidah seperti mereka, Sufi, Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka pernah hidup di Mekah, Madinah. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab kemudian
berusaha untuk memurnikan agama Islam, ya secara otomatis bekerja sama dengan Raja Saud, ya buku-buku mereka, kemudian ulama mereka akhirnya pergi dari Mekah, menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan juga sampai Indonesia juga, kan gitu ya. Oke, artinya saya tidak ingin menebarkan syubhat, tetapi ini satu doa yang cukup penting, doa yang sangat urgen bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim di akhir zaman seperti ini. Nanti kalau saya tunjukkan dalil mereka tawasul, itu jadi buyar, jadi bimbang. Iya. Dan itu harus ada rotnya, harus ada pembantahannya. Jadi tawasul yang salat dengan wabi salatullah salamullah wabi Muhammadin, saya lupa yang sudah salat wabi hadi Rasulillah, gitu ya. Itu kan tawasul dengan kedudukan Rasulullah SAW. Kalau kita akan mengenalnya 3 tawasul saja, kan? Amal soleh, asma wa sifat, dan doa. Bagi mereka ada tawasul dengan istilahnya jah. Jah itu kedudukan Rasulullah SAW. Di ibarat tuh begini, kalau saya mau datang ke Pak Bupati, kan Pak Bupati nggak kenal sama saya, ada. Tentu saya akan melalui seseorang, itu namanya tawasul, meminta seorang untuk jadi perantara. Nah, saya harus nyari orang yang dikenal Pak Bupati, yang orang ini punya posisi dan kedudukan. Saya langsung minta Pak Bupati, ya, tapi saya menyebutkan si fulan yang dikenal Pak Bupati ini. Kayak saya menghadap misalkan, permisi Pak Bupati, saya fulan ini adalah misalkan keponakannya fulan. Nah, fulan itu misalkan DPR, orang yang punya posisi di pemerintah dan dikenal sama Bupati. Tentu kan Pak Bupati lebih ada perhatian, kan? Ada perhatian dengan, oh ya saya kenal nih. Oh, sampean keponakannya ya. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan kedudukan seorang. Nah, itu yang dipraktekkan mereka. Tawasul kedudukan Rasulullah. Mereka nggak pede minta kepada Allah, ya Allah, hamba minta ini, minta itu. Enggak, mereka tawasul dengan ya Allah, hambamu umatnya Muhammad, umat Rasulmu, umat Nabimu, tolong berikanlah. Paham nggak? Itu yang mereka yakini bisa. Ya tadi itu logikanya seperti itu. Dan ini tidak kita kenal dalam akidah kita. Yang kita kenal hanya 3 tawasul, itu beramal soleh dengan menyebutkan ya Allah, hambamu dulu telah melakukan ini itu, sedekah, terus membantu orang, baca Quran dan seterusnya. Jadi bukan tawasul kedudukan orang, tapi menyebutkan amal soleh kita, gitu. Paham nggak? Kita datang ke Pak Bupati, saya dulu orang yang bangun itu loh. Kita nggak kenal, tapi saya dulu pernah bangun misalkan 1000 sekolah di Kabupaten Jenengan. Kan Pak Bupati lebih perhatian dengan, oh jenengan toh. Paham nggak? Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh, atau dengan asma wa sifat, dengan nama-nama Allah, atau dengan orang yang kita kenal, orang yang masih hidup. Kalau itu mah kita nggak langsung kepada Allah, tapi kita minta, ya seperti kalau logikanya sederhana, kita minta tolong sama orang yang dikenal sama Bupati.
Tadi misalkan kerabat kita di PR, tolong Mas sampaikan ke Pak Bupati, saya butuh ini, butuh itu, dan seterusnya. Itu boleh dengan Allah ketika sama orang yang masih hidup. Soalnya tolong, saya nggak pede dengan Allah, tolong doakan lewat si fulan. Jadi yang doakan fulan itu bukan kita. Itu yang boleh seperti itu. Nah, tadi tawasul dengan jah itu mereka juga punya dalil, punya dasar, ya. Cuma memang itu perlu dikaji mendalam, ya, dipelajari yang dipelajari yang cermat-cermatnya, dalil-dalilnya, ya. Karena tentu ulama kita tidak mungkin memutuskan 3 tanpa mempelajari yang ada, nggak mungkin, ya, tidak mungkin itu. Nah, cuma memang ya perlu pendalaman yang lebih lanjut. Untuk itulah doa ini ya yang ingin Anda sampaikan ini sangat penting. Doa minta petunjuk, hidayah. Ya, minta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah tunjukkan mana yang hak itu yang mana, yang benar itu yang mana, gitu loh. Di antara sekian banyak perselisihan yang ada, ya Allah tunjukkan. Ya. Tak bacakan doanya ya, mudah-mudahan langsung hafal. Hafal dan langsung dipraktekkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Aisyah bercerita, Rasulullah SAW ketika qiyamul lail belum baca doa iftitahnya dengan berdoa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil, Fatiras samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi, Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Ini anta tahkumu baina ibadika, engkaulah zat yang memberikan keputusan di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keputusan di antara yang diperselisihkan hamba-hambamu, mana yang benar, engkaulah yang lebih tahu. Maka doanya, ihdini, tunjukkanlah hambamu, limakhtulifa fihi minal haq, dari perkara yang diperselisihkan, mana yang benar. Ya, ihdini limakhtulifa fihi minal haq, biidznika, dengan izinmu, innaka tahdi man tasya. Nih, innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kendaki. Kemana? Ila siratim mustaqim. Kan sama tadi dengan ayat tadi, ke jalan yang lurus. Ya, selesai. Hadis riwayat Imam Muslim. Monggo yang senang salat qiyamul lail bisa dipraktekkan. Ya, kita butuh doa ini, betul-betul. Ya, butuh sekali. Kalau antum, kita semuanya doa ini penuh dengan ikhlas, tulus, betul, jujur kepada Allah, minta dibimbing, ana yakin Allah akan bimbing kita. Allah akan tunjukkan mana yang hak dan mana yang benar di antara perkara-perkara ya yang ada ini. Kita sudah merasakan kan? Ya, Islam sekarang kan sudah begitu banyak, beraneka macam ragam, tidak terhitung. Ya, maka ini menjadi satu doa yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i itu pernah berkata demikian,
pendapat saya itu benar, tetapi bisa jadi ada mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain salah tapi bisa masih mengandung kebenaran. Ya, apalagi itu dalam masalah-masalah konteks istilah dalam masalah fikih. Begitu luas pembahasan dalam fikih, ya, amalia-amalia yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang, ya. Maka ini doa yang terus saya wajib nih udah wajib kita lantunkan setiap malam, ya udah. Nah, karena kita ya kan sekali aja, jangan sampai salah gitu kan. Hidup kita hanya sekali, kita beragama hanya sekali, kesempatannya hanya sekali, ya. Maka jangan sampai kita yang sekali ini justru, ya, tidak